Bab 6197. Begitu Jacob mengucapkan kata-kata itu, Liang Yun di samping tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menyumbangkan uang untuk amal dan menyesalinya serta ingin mendapatkannya kembali. Hari ini adalah pembuka mata. Namun, operatornya jelas lebih berpengalaman darinya. Jadi dia hanya mendengar orang lain menjelaskan perlahan. Pak, menurut peraturan nasional terkait, sumbangan kesejahteraan masyarakat yang disumbangkan untuk amal, bantuan bencana, dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibatalkan sesuka hati. Jacob berkata cepat, saya benar-benar tidak sengaja mengklik yang salah. Saya awalnya ingin mendonasikan 30,000 yuan, tetapi saya tidak sengaja menekan angka 0 tambahan dan mendonasikan 300,000 yuan. Anda bisa memberitahu atasan Anda cara membatalkannya dan mengembalikan 270,000, itu sudah cukup. Operator tersebut berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Pak, kami memiliki peraturan keuangan yang ketat di sini. Artinya, kami tidak berhak menggunakan sumbangan amal di rekening tersebut sesuka hati. Setiap pengeluaran di sini harus jelas. Proses persetujuan, jika menurut Anda ada kesalahpahaman besar dalam donasi Anda dapat menyewa pengacara untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika pengadilan mendukungnya, sumbangan Anda akan dicabut sesuai dengan hukum. Saat itu, kami bisa mengandalkan hasil putusan pengadilan. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Apakah itu sangat merepotkan? Jacob berkata dengan cemas, itu hanya membutuhkan waktu yang lama. Saya menyumbang terlalu banyak. Tidak bisakah kamu memberiku kelebihannya saja? Bukankah itu wajar? Operator tersebut menjelaskan, sumbangan amal itu sendiri merupakan masalah yang sangat serius dan ketat. Dan karena ada peraturan mengenai sumbangan yang dapat mengurangi pajak, kita harus bertindak sesuai dengan itu. Pikirkan prosesnya, jika sebuah perusahaan mendonasikan 10 juta kepada kita pada akhir tahun untuk menghindari pajak, menghemat jutaan pajak perusahaan, dan kemudian memberitahu kita setelah tahun itu bahwa donasi tersebut salah dan uang tersebut perlu disalurkan. Dikembalikan. Kalau begitu, bukankah kita membantu perusahaan ini untuk menghindari pajak? Jacob berseru, tetapi saya adalah seorang individu, bukan sebuah perusahaan. Operator menambahkan, individu juga terlibat dalam masalah perpajakan, dan penghasilan pribadi juga dikenakan pajak pribadi. Ya, jika Anda menyumbangkan sebagian dari penghasilan Anda yang harus dibayar pajak pribadi, lalu memintanya kembali dengan alasan Anda tidak sengaja menyumbangkannya. Kami tidak dapat menanggung tanggung jawab hukum yang terlibat, jadi jika Anda ingin mengembalikan donasi Anda, satu-satunya cara adalah melalui pengadilan rakyat atau lembaga arbitrase yang berwenang akan mencabutnya. Jacob tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata dengan depresi. Saya harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan uang itu kembali, dan saya akan sibuk selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Uang ini menyelamatkan nyawa istri saya. Saya sakit dan butuh uang untuk operasi. Tidak bisakah kamu memberiku akomodasi? Pihak lain berkata, saya mohon maaf Pak. Ini masalah prinsip dan sungguh tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, saya hanya seorang operator dan saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Jacob tidak menyerah dan berkata, kalau begitu saya bisa menemui pemimpin Anda untuk wawancara, bukan? Operator menjawab, ini sudah lewat jam kerja. Jika Anda ingin datang ke pimpinan untuk wawancara, bisa dilakukan pada jam kerja. Datanglah ke yayasan. Setelah itu pihak lain berkata, tetapi agar perjalananmu tidak sia-sia. Saya tetap menyarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu, dan pengacara tersebut akan memberi Anda nasihat yang sangat profesional. Yakub sangat kesal. Dia secara alami tidak mau menyerahkan 300,000 itu. Tapi sekarang dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya menghabiskan waktu bersama operator di sini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, Oke, saya akan memikirkannya sendiri dulu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan marah. Melihat Jacob masih merajuk setelah meneleponnya, Liang Yun tidak mau terus berdebat dengannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Wilson, tempatku tutup. Jika tidak ada yang harus dilakukan, jika tidak, saya akan menutup pintunya. Jacob kembali sadar, memandang Liang Yun, menggosok tangannya karena malu, dan berkata, Bos Yo, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda.
Bagimu itu masalah sepele, tapi bagiku itu masalah hidup dan mati. Jadi aku harap kamu tidak akan pernah menolak. Peter tersenyum dan berkata, saya pasti tidak bisa menjanjikan Anda sebelumnya, tapi Anda bisa datang dan mendengarkan. Jacob buru-buru maju dan berkata dengan wajah tersanjung. Bos Yo, lingkaran pertemanan Ervin, saya yakin Anda pasti sudah membacanya. Sejujurnya, lingkaran pertemanan itu memberikan pengaruh yang sangat buruk pada saya. Ini telah mempengaruhi fondasi asosiasi kaligrafi dan lukisan saya. Soalnya, kamu telah menghasilkan banyak uang kali ini. Bahkan jika Anda menyumbang 10 juta, Anda tidak akan mengembalikannya. Apakah masih tersisa 10 juta? Laba bersihnya sudah 97 juta, jadi saya ingin meminta Anda membantu saya menghilangkan rumor tersebut dengan memposting di WeChat. Mengatakan bahwa apa yang diposting Ervin di WeChat semuanya salah. Peter berpikir dalam hati, reputasi dicurigai melakukan penipuan pasti akan berdampak negatif besar pada Jacob. Jika dia tidak sepenuhnya bersih dari kecurigaan ini, dia akan mengalami kesulitan di asosiasi seni lukis dan kaligrafi. Dan bahkan mungkin dikeluarkan. Dia ayah mertua Charlie, aku harus memberinya kamar. Namun memikirkan hal ini, dia menyadari masalah lain. Pengungkapan Ervin juga harus menjadi niat Charlie. Artinya Charlie sengaja ingin memberi pelajaran pada ayah mertuanya. Jika aku membiarkan Jacob pergi tanpa persetujuan Charlie, itu mungkin bertentangan dengan ide Charlie. Setelah memikirkan hal ini, dia berkata dengan bijaksana. Maaf, Tuan Wilson, ini mungkin tidak bisa menjanjikan hal ini kepada Anda. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana situasinya secara keseluruhan. Apakah yang Anda katakan itu benar atau apa yang dikatakan Ervin benar? Saya tidak punya cara untuk memverifikasinya. Jacob berkata cepat, Ervin adalah seorang pemfitnah. Dia biasa menipu orang di jalan antik. Dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh percaya padanya. Peter mengangguk dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak mau. Saya tidak ingin terjun ke air berlumpur ini untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika Anda bersikeras bahwa konten yang dia posting tidak benar. Kalau begitu aku sarankan kamu menghadapinya secara langsung. Selama kamu bisa menang melawan dia dalam konfrontasi. Maka Anda tidak bersalah dan reputasi Anda tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Jacob berkata dengan canggung, aku sudah putus dengan Ervin, jadi aku tidak ingin berkonfrontasi dengannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Liang Yun dan memohon. Bos Yo, lihat saya pasti lebih dapat diandalkan daripada Ervin. Ervin menipu dan menipu sepanjang hari. Apakah dia akan menyumbang untuk amal? Tapi aku bisa. Bab 6198. Begitu dia mengatakan ini, Jacob menyadari bahwa panggilannya untuk mengembalikan uang tadi hanyalah sebuah tamparan di wajahnya. Dan dia dengan cepat merapikan segalanya. Tentu saja, saya tidak memiliki cukup dukungan finansial untuk mendonasikan 300,000 sekaligus. Tapi kamu mendengar panggilan yang aku buat tadi. Saya bersedia menyumbangkan 30,000 yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Ya, Peter tertawa sinis dan berkata. Tidaklah buruk untuk menyumbangkan 30,000 yuan. Bagaimanapun, cinta tidak bisa diukur hanya dengan jumlah donasi. Setelah itu, dia menambahkan, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah yang baru saja Anda sebutkan. Sejujurnya, saya baru di sini. Yang tidak saya inginkan adalah mendapat masalah. Dan saya tidak ingin melewati perairan berlumpur, jadi saya meminta Tuan Wilson mencari cara lain. Jacob masih belum mau menyerah, dan berkata dengan cepat. Bos Yo, jika Anda tidak ingin memposting di momen, tidak apa-apa. Saya akan melihat ke belakang. Temukan presiden kami, Anda dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada presiden kami secara langsung. Tidak ada yang namanya penipuan. Selama presiden kita memegang kata-kata Anda. Dia akan mampu meyakinkan semua orang ketika dia kembali ke asosiasi lukisan dan kaligrafi. Liang Yun menggelengkan kepalanya, maaf, Tuan Wilson. Saya tidak bisa melakukan hal seperti ini. Anda sebaiknya mempekerjakan orang lain. Karena itu, dia tidak ingin terus menghabiskan waktu bersama Jacob. Jadi dia langsung membuka pintu toko dan berkata kepadanya. Ten Wilson, kamu mau berangkat? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi dulu.
Tolong bantu saya ketika Anda pergi, kunci pintu dari luar. Jacob tahu bahwa dia mengeluarkan perintah penggusuran, jadi dia hanya bisa keluar dan berkata tanpa daya. Oke, Bos Yo, pikirkan baik-baik. Aku akan kembali kepadamu besok jika tidak berhasil. Tidak apa-apa punya uang. Anda menunggu saya mendapatkan 300.000 itu kembali. Aku akan memberimu 100.000. Jangan berpikir itu terlalu sedikit. Jika Anda mendapat lebih dari 100.000, Anda bisa menghasilkan 100.000. Siapa yang tidak bisa hidup dengan uang, bukan? Liang Yun tersenyum acuh tak acuh dan berkata, T.N. Wilson, ayo kita kembalikan 300,000 itu dulu. Yakub mengangguk, oke. Saya akan melakukannya besok pagi. Oh tidak, aku akan melakukannya sekarang, cari pengacara untuk berkonsultasi. Liang Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan memberikannya. Jacob melambaikan tangannya, kamu tetap di sini, aku pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dengan tidak sabar dan meninggalkan jalan antik itu. Dia ingin berencana berkonsultasi dengan firma hukum. Ketika Liang Yun melihatnya pergi, dia kembali ke toko. Faktanya, dia tidak punya niat untuk pergi. Dia hanya mengatakan ingin pergi karena tidak ingin terlibat dengan Jacob. Namun, untuk menghindari masalah, dia tetap menggantungkan tanda penutupan di luar pintu dan mengunci pintu dari dalam. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari pintu dan bertanya melalui pintu kaca. Bos, bolehkah saya menunjukkan hal lain? Peter bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hendak menolak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Charlie. Jadi, dia segera berbalik dan melihat Charlie berdiri di luar pintu toko. Senyuman muncul di wajahnya, dia mengambil 2 langkah cepat untuk membuka pintu. Dan bertanya sambil tersenyum, Tuan. Wait. Sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Charlie tahu bahwa Peter melanjutkan kepribadiannya sendiri. Menurut pengaturan identitasnya saat ini, dia secara alami mengenalnya. Tapi sejak dia diusir dari toko barang antik, dia tidak lagi berhubungan dengannya. Jadi, Charlie juga tersenyum dan berkata, Bos Yo, sudah lama tidak bertemu, Anda adalah bos Anda sendiri sekarang. Peter berkata dengan sangat rendah hati, ini adalah bisnis kecil. Itu tidak layak untuk disebutkan. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Wade ada di sini? Charlie menerimanya dengan santai. Dia mengeluarkan jimat yang terbuat dari kerang dan berkata, Saya mendapat sesuatu secara kebetulan, dan saya ingin meminta Anda untuk melihatnya. Peter mengangguk, memberi isyarat mengundang, dan berkata, T.N. Wade, silakan masuk. Charlie melangkah ke dalam toko, Liang Yun menutup pintu lagi. Dan kemudian berkata kepada Charlie sambil tersenyum. Tuan Wade, apakah dia tahu bahwa Anda akan datang ke tempat saya? Charlie berkata sambil tersenyum, dia tidak tahu bahwa saya ada di sini. Menunggu dia meninggalkan kedai teh di seberangnya sebelum turun. Setelah itu, dia bertanya pada Liang Yun. Paman Yo, apa yang ayah mertuaku katakan ketika dia datang kepadamu? Liang Yun berkata sambil tersenyum, pertama, dia mengatakan bahwa dia menyumbangkan semua uangnya dan meminta saya untuk tidak memanggil polisi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak berencana memanggil polisi. Jadi dia segera menelepon lembaga amal itu lagi dan ingin mereka mengembalikan uangnya. Pihak lain mengatakan perlu melalui jalur hukum. Jadi dia berencana mencari pengacara dan ingin saya membantunya sebelum pergi. Saya tidak setuju untuk membantah pernyataan Ervin, tapi saya tidak sepenuhnya memblokir kemungkinan tersebut. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya segala sesuatunya mudah diubah dan alam sulit diubah. Saya pikir dia benar-benar bisa menyadari kesalahannya. Saya tidak menyangka satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah kursi. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Paman Yo, kamu tidak perlu berbicara dengannya lagi. Dan jangan beri dia ruang dalam masalah ini. Dia harus bisa mendonasikannya. Terserah dia untuk mendapatkan uangnya kembali. Tetapi mengenai reputasinya, biarlah baunya busuk. Charlie tidak pernah menjadi orang yang melindungi kekurangannya. Rentetan aksi centil ayah mertuanya kali ini sungguh berdampak buruk bagi karakternya. Dan dia tidak menyesal. Tentu saja, Charlie tidak bisa membantunya secara diam-diam lagi. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada ayah mertuanya, yang telah memutuskan untuk membiarkannya pergi.
Namun, Petrus berbicara dengan ramah kepada Yakub saat ini dan berkata, "Tuan Wade, sebenarnya, sampai batas tertentu dapat dimengerti bahwa Tuan Wilson melakukan ini. Saat dia memecahkan vas itu, sebenarnya itu karena rencanaku. Aku membiarkan dia melakukannya. Saya mengalahkannya untuk membuat aktingnya lebih realistis. Wajar jika dia menyimpan dendam.